Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dengan muatan IPS dan PPKN. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semua, sudah siap belajar untuk hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Lalu apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Ayo simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Pertama, kita akan masuk pada muatan IPS. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan yang memberatkan rakyat Indonesia. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang pendidikan. Yang kedua, membangun saluran pengairan. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Perlawanan yang pertama dilakukan terhadap bangsa Portugis. Semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain Sultan Ali Muhyad Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur sampai tahun 1975.
Kemudian, selain terhadap bangsa Portugis, perlawanan juga terjadi terhadap bangsa Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Ini hanya beberapa saja. Di sini dari Sumatera ada salah satu tokoh yang melakukan perlawanan, yaitu Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Kemudian dari Pulau Jawa ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Kemudian Silas Papare dari Papua, ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Patimura dari Maluku. Yang pertama, perlawanan dari Sisingamangaraja 12. Perang ini terjadi karena Sisingamangaraja sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak dan kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Di akhir perlawanan, Sisingamangaraja mengalami kekalahan karena taktik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak Sisingamaraja 12. Sisingamaraja meninggal dalam perlawanan terakhirnya karena tertembak timah panas tepat di dadanya. Selanjutnya, perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan ini terjadi karena keinginan Belanda menguasai Banten. Banten memiliki letak yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Belanda menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji. Belanda menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap Belanda dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditahan di Batavia sampai wafat tahun 1692. Berikutnya, perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terjadinya perlawanan karena Belanda ikut campur urusan Keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan harus izin kepada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Militer pemerintah kolonial Hindia Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya yang dikabarkan oleh Pangeran Diponegoro. Di akhir perlawanannya, Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat pada tahun 1830 dan diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Selanjutnya, perlawanan Sultan Hasanuddin. Peristiwa ini terjadi karena persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. Belanda juga mengadu domba Sultan Hasanuddin dan Aru Palaka. Pada akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bogaya tahun 1667. Berikutnya, Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari.
Terjadinya perlawanan karena sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalongan, dan Bongkal. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacat. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Peristiwa ini terjadi karena adanya penolakan masyarakat Pulau Ambon pimpinan Kapitan Pattimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Pattimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Drustede dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah pun menyerang balik benteng tersebut. Di akhir perlawanan, Pattimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Perlawanan juga terjadi di Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Silas Papare. Alasan melakukan perlawanan karena Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanan berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Nah, kita akan masuk muatan PPKN. Indonesia memiliki banyak keragaman. Nah, apa saja ya keragaman yang ada di Indonesia? Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, tindakan, dan benda. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan, seperti ras dan suku. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita harus bersyukur atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya.
Baiklah, cukup sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga kalian memahami dan mengerti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.